Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tadi agenda sidang dibuka oleh majelis hakim dan diberitahukan kepada kami bahwa ada permintaan atau permohonan sidang ditunda untuk Rabu depan dengan alasan belum siap pembuktiannya. Jadi hari ini harusnya bukti dari termohon, namun kuasa hukumnya belum siap dan meminta penundaan minggu depan. Alasan belum siap apa? Saya belum tahu, nanti kalau dia datang besok ditanyakan. Berarti hari ini pihak kuasa hukum dari Paula tidak hadir? Tidak hadir, karena dia hanya mengirimkan pemberitahuan belum siap dan minta ditunda Rabu depan. Seperti itu. Bang, terkait hak asuh anaknya mungkin bisa dijelaskan? Hak asuh anak itu sudah ada surat edaran Mahkamah Agung. Ada beberapa jurisprudensi, jadi sudah tidak lagi kembali ke cara berpikir bahwa apabila anak mumayyiz itu pasti haknya kepada ibu, tapi sekarang itu apa yang terbaik dan yang terpenting untuk kepentingan anak itu adalah nanti itu yang akan diputuskan. Sehingga dalam proses persidangan ini kami mengajukan bukti-bukti termasuk ahli-ahli untuk menilai bagaimana anak tersebut, apa yang terbaik untuk anak tersebut. Jadi anak itu adalah subjek hukum di dalam setiap permasalahan perceraian. Itu sesuai dengan jurisprudensi dan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung. Maka anak akan dilihat mana sih yang terbaik untuk anak tersebut, apa yang bisa membuat anak tersebut nyaman, anak tersebut akan berkembang secara lahiriah dan batiniah. Itu nanti yang akan menjadi pertimbangan oleh majelis hakim. Jadi tidak lagi menjadi hal yang mutlak, sudah tidak mutlak lagi sekarang. Apabila anak mumayyiz atau belum 12 tahun itu akan diasuh oleh ibunya, tapi itu nanti dilihat anak ini seperti apa, kepentingan anak ini seperti apa, kenyamanan, ketenangan, termasuk lahiriah dan batiniah anak ini juga akan dipelajari, akan dilihat oleh majelis hakim. Nanti majelis hakim yang akan memutuskan. Jadi itulah dalam proses persidangan ini yang kami ajukan adalah bukti-bukti yang untuk melihat bagaimana yang terbaik untuk anak, itulah yang kita sampaikan ke majelis hakim. Nanti agenda hari ini apa Bang? Agendanya adalah bukti dari termohon. Namun termohon belum siap dan meminta waktu ditunda minggu depan. Bang, mungkin kalau yang suka disampaikan kalau anaknya itu tapi tidak mau tidak diberikan kepada Paula gitu. Anak itu, ini cara berpikir, jadi bikin framing yang keliru. Anak itu bukan objek. Paham ya? Kita sepakat semua, anak itu manusia kan, manusia itu adalah subjek hukum, mau kecil mau besar, setiap manusia adalah subjek hukum. Tempatkan dia sebagai subjek hukum, tidak perlu itu anak harus diantar. Bagaimana caranya kita merayu anak tersebut supaya tidak takut? Sudah pernah diantarkan, ya sudah pernah diantar. Di saat ayahnya balik, anaknya balik lagi, nggak mau, nangis. Nah, terus seperti ini anak ini harus dieksekusi, anak ini harus dipaksa, harus diancam. Sayang anak atau ego yang akan dikedepankan. Tolonglah jangan ego. Kalau Anda sayang dan mencintai anak ini, apa yang terbaik dari anak itu harus diberikan. Misalnya anak ini tidak mau, ya udah bagaimana caranya supaya anak ini mau? Jangan anak ini tidak dikasih akses, 24 jam akses. Makanya saya minta jangan hanya berbicara, datang ke Tegerwong bersama-sama. Lihat anak itu mau tidak. Kalau anak itu tidak mau jangan dipaksa dong. Sayang anak atau ego. Nah kalau ego ya ini yang terjadi. Tapi kalau sayang anak nggak mungkin anak ini dipaksa-paksa. Anak ini mau kemana? Dirayu anak ini. Bagaimana nak? Bagaimana nak? Kan begitu caranya. Bukan anak ini harus diantar, dikirim. Memang harus dikirim pakai Gojek, di Grab, dikirim kayak Tiki. Kan itu cara berpikir yang keliru. Ini manusia. Manusia itu mau dari bayi, dari kandungan, sampai itu adalah mempunyai hak asasi manusia. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dia mempunyai hak asasi manusia. Artinya, dari bayi sampai dia dewasa, itu dia subjek hukum, bukan objek hukum.
berarti bisa ditegaskan kalau emang sebenarnya anaknya yang tidak mau. Anaknya yang tidak mau, kalau anaknya tidak mau masa orang lain yang disalahkan. Makanya caranya itu bagaimana merayu anak ini. Jangan egonya yang dikedepankan. Terus habis itu anak ini harus begini. Ini anak jadi objek, jangan jadikan objek kok. Anak ini subjek, dia udah bisa diajak ngomong, dia juga bisa kalau dia nangis dan sebagainya. Kenapa? Artinya saya menempatkan anak ini menjadi subjek hukum dalam perkara tersebut. Kalau sayang anak, apa yang terbaik buat anak itu? Sebetulnya itu kan persoalannya. Kalau mungkin soal nafkah itu bagaimana? Saya nggak nanggapi naskah karena kita itu dari pihak sana. Kami hanya mengajukan gugatan cerai dan anak saja, hadona saja. Berarti dari pihak sebelah mengajukan begitu ya Bang? Ya nanti tanyakan ke mereka. Jadi jangan tanyakan ke saya karena itu menjadi hak dari pihak termohon yang mengajukan. Tapi mungkin kalau nantinya dari Paulanya sendiri akan mengajukan pihak KBAI-nya mungkin sudah siapkah untuk berapa nominalnya atau begini? Pertanyaannya jangan ke saya. Nanti yang mutus majelis hakim. Tanyakan kepada termohon. Saya beritahu lagi, saya hanya mengajukan gugatan cerai dan hadona. Tidak ada gugatan harta bersama dan tidak ada gugatan-gugatan lain. Hanya cerai dan hak asuh anak atau namanya hadona. Itu yang Anda tanyakan supaya saya tidak salah menyampaikan informasi. Ada lagi? Ini prinsipal hari ini tidak hadir Bang. Dia tidak hadir, mengajukan surat secara resmi ke majelis hakim dan minta tunda 1 minggu depan karena dia merasa belum siap mengajukan bukti-bukti. Artinya begini, di dalam sidang hari ini itu sebetulnya bukti tertulis dulu. Kalau bukti tertulis sudah selesai, baru diajukan saksi. Atau bisa saja atas kebijakan majelis hakim, bukti tertulis sekaligus saksi. Itu bisa terjadi.